Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mediasi digelar guna memfasilitasi pihak teradu maupun pengadu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar dengan pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mediasi dilakukan dengan menghadirkan ayah bayi yang diduga tertukar, serta pihak rumah sakit yang terdiri dari Direktur Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, beberapa orang dokter termasuk dari Dinas Kesehatan Provinsi. Hasil mediasi tersebut akan dituangkan dalam berita kesepakatan oleh KPAI. Ya, di kepolisian tetap jalan ya. Tentu di KPAI karena sudah dilaporkan ke kita dan para pihak meminta untuk mediasi, maka kita juga jalankan juga sesuai dengan tusi kita. Oke, tapi berarti dari KPAI tidak melihat akan ada mengganggu proses mediasi gitu Pak, enggak ya? Ya, sampai hari ini kita tidak ada masalah gitu ya. Karena prinsip mediasi ini kan satu, kerelaan para pihak untuk mau hadir. Kemudian yang kedua ya antar mereka bersepakat gitu ya. Kami hanya memfasilitasi lah gitu ya. Sebelumnya, polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar. Ekshumasi dilakukan pada jenazah bayi untuk mengambil sampel yang akan digunakan untuk tes DNA. Tes DNA yang dilakukan adalah inisiatif polisi guna mengetahui secara pasti identitas bayi yang meninggal tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara polisi terus mendalami pelaporan dugaan bayi tertukar di rumah sakit. Salah satunya menggelar ekshumasi atau pembongkaran makam bayi. Polisi menggelar ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar di salah satu rumah sakit Jakarta. Pembongkaran dilakukan untuk tes DNA sekaligus autopsi memastikan identitas bayi tersebut. Pembongkaran makam dilakukan di TPU Semper, Jakarta Utara. Ekshumasi dilakukan bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, disaksikan langsung oleh para orang tua bayi dan perwakilan rumah sakit. Sebelumnya orang tua bayi yang diduga tertukar curhat di media sosial. Pasutri warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka lahir pada 16 September lalu tertukar. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertahi lalat di wajah, namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tahi lalat. Atas laporan ini, orang tua bayi tersebut diperiksa Polres Metro Jakarta Pusat. Tidak hanya orang tua bayi, polisi juga sudah memeriksa pihak rumah sakit yang menjelaskan tidak ada bayi lain yang dirawat di ruang ICU saat itu. Setelah operasi sesar, bayi tersebut karena ada gangguan pernafasan dirawat di ruang NICU. Terus kemudian di ruang NICU itu memang terdapat hanya bayi ini, tidak ada bayi lain yang dirawat di ruang NICU. Demikian. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kompolnas mendatangi Polda Sumatera Selatan terkait dengan kasus penganiayaan dokter koas di Unsri, Palembang. Kompolnas mengecek langsung bagaimana penanganan kasus tersebut. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi Polda Sumatera Selatan terkait kasus penganiayaan terhadap seorang dokter koas di FK Universitas Sriwijaya, Palembang. Kompolnas bertemu dengan korban, pihak universitas, serta penyidik Jatan-Ras Polda Sumsel. Kompolnas mengecek langsung bagaimana penanganan kasus, mulai dari kronologi hingga penetapan tersangka. Kompolnas mengapresiasi respon cepat Polda Sumsel dalam kasus ini. Mengucapkan terima kasih ya kepada Polda yang meresponnya cepat, terus segera ada tersangka.
Nah, ini bukan soal kecepatan Anda tersangka ataukah tidak, tapi memang secara faktual, ya, karena kami juga cek, kami lihat beberapa jejak digital yang ada, tidak hanya yang ada dalam sosial media, tapi juga jejak digital yang didapatkan oleh teman-teman penyidik, itu memang memungkinkan untuk segera ada penetapan tersangka. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa Dr. Koas Lady Aurelia Paramesti dan ibunya Lina Dedi atas penganiayaan yang dilakukan sopir mereka. Sang sopir Fadila alias Datuk telah menjadi tersangka dan ditahan. Di sisi lain, Lady Aurelia dan korban pemukulan yang sama-sama Dr. Koas M. Lutfi sementara diistirahatkan oleh pihak kampus untuk mempermudah proses investigasi. Sebelumnya, kasus penganiayaan mahasiswa Koas viral di media sosial. Pertikaian dipicu oleh masalah jadwal piket jaga akhir tahun. Ibu Lady dan sopirnya menemui koordinator Koas Lutfi untuk membicarakan jadwal piket anaknya. Perbincangan pun memanas. Lutfi dinilai tidak merespon permintaan agar jadwal Lady diganti. Fadila, sopir Ibu Lady pun emosi dan memukul Lutfi. Kini Fadila telah ditetapkan sebagai tersangka dan hukuman penjara maksimal 5 tahun pun menantinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, video saat Pas Pampres diduga mengusir jemaah lain agar Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa sholat di saf paling depan. Pengurus masjid dan Pas Pampres membantah adanya pengusiran dan menyebut petugas hanya merapikan saf sholat. Viral di media sosial, video saat Pas Pampres menggeser jemaah lain ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sholat di Masjid Baitur Rahman Semarang. Video ini menjadi perbincangan karena sikap Pas Pampres yang dinilai menggeser jemaah lain yang sudah datang terlebih dahulu. Tampak sejumlah pejabat lain sholat Jumat di dekat Wapres Gibran. Menanggapi hal itu, pihak Masjid Baitur Rahman juga membantah terjadi pengusiran terhadap jemaah masjid. Pihak masjid menilai Pas Pampres hanya mengatur dan meluruskan saf sholat di sekitar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berita yang disampaikan di medsos itu tidak benar. Yang benar itu ketika Pak Wapres bersama Pas Pampresnya itu masuk ke situ, itu sebagian tim tirai itu sudah ada di situ, sudah mengamankan tempat yang nantinya akan ditempati oleh Pak Wapres. Namun Pak Wapres sebenarnya tidak minta tempat khusus, dia ingin berbaur sama masyarakat. Nah, bagaimanapun kan tetap dari Pas Pampres punya protap tersendiri. Nah, itulah sampai di situ, kemudian sebagian Pas Pampres meluruskan barisan jamaah yang ada di situ. Sementara pihak Pas Pampres juga mengatakan tidak ada pengusiran jemaah, melainkan hanya merapikan dan merapatkan saf agar lebih banyak jemaah yang dapat bergabung. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo, Mesir. Setelah tiba, Presiden disambut Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Serambi Istana. Kedua pimpinan negara bersalaman dan kemudian berjalan beriringan menuju Saluting Dais untuk mengikuti upacara penyambutan kenegaraan oleh pasukan kehormatan. Selanjutnya, lagu kebangsaan kedua negara pun diperdengarkan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan juga Presiden El-Sisi memasuki istana untuk melakukan sesi foto bersama. Setelahnya, kedua pemimpin negara memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Delegasi Indonesia yang turut serta dalam pertemuan tersebut yaitu Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kairo, Lutfi Rauf, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Qadir Jailani. Sementara delegasi Mesir yakni Menteri Luar Negeri Badr Abdelati, Sekretaris Kabinet Mayor Jenderal Ahmed Ali, Menteri Investasi Hasan El Khatib, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Hasan El Shemi. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin
tingkatkan hubungan ini di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Kami sudah sepakat, kami akan tindak lanjut. Kita sudah punya Joint Trade Council, tapi kita ingin tingkatkan lagi, dan kami dari Indonesia segera akan kirim delegasi tingkat tinggi yang akan berhubungan dengan counterpart kami di pemerintah Mesir. Di Kairo, Mesir, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayyib di Masjid Al-Azhar. Pertemuan ini menandai langkah penting dalam mempererat hubungan keagamaan dan memperkuat kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Selain Grand Sheikh Al-Tayyib, jumlah ulama terkemuka Mesir juga ikut menyambut. Setelah sesi penyambutan, Presiden Prabowo dan Grand Sheikh Al-Tayyib melanjutkan pertemuan dan diskusi di ruang kerja Grand Sheikh. Pertemuan ini diharapkan nantinya dapat mempertegas hubungan historis antara Indonesia dengan Al-Azhar yang telah menjadi rumah pendidikan bagi ribuan mahasiswa Indonesia selama beberapa dekade. Informasi lainnya pemirsa, sepekan jelang libur Natal, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang. Lonjakan penumpang terjadi karena kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Menjelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang akan berlibur maupun pulang ke kampung halaman. Peningkatan jumlah pengguna moda transportasi udara ini seiring dengan berlakunya kebijakan pemerintah terkait harga tiket penerbangan domestik yang diturunkan sebesar 10% selama momen libur Natal dan Tahun Baru. Masyarakat pun menyambut baik kebijakan yang telah berlaku mulai 19 Desember ini. Bantu banget sih untuk kita, apalagi yang punya anak ya, untuk liburan itu manfaatnya banyak banget. Lagi sempet sih nanya-nanya juga sama yang lain, itu lumayan sekali perbedaannya kan, dari harganya sekian jadi sekian. Jadi bantu banget, terima kasih, itu aja. Ini tujuannya. Sementara pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat lonjakan jumlah penumpang pesawat mencapai 169.000 penumpang atau naik sebanyak 25% dibandingkan hari biasa. Begitu pula dengan pergerakan pesawat meningkat hingga 1.082 penerbangan yang normalnya hanya 950 pergerakan pesawat. Tentunya antusias ini tak lepas dari program pemerintah, yaitu salah satunya penurunan dari harga tiket itu sendiri. Dan kami mendukung program tersebut dengan memberikan pengurangan tarif atau diskon terhadap passenger service charge. Pemberlakuan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik diberlakukan mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Khas Tugara, iNews melaporkan. Sementara jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak saat ini mulai terpantau padat. Ribuan kendaraan mulai membadati kantong-kantong parkir yang disediakan oleh pihak ASDP. Kondisi di Pelabuhan Merak, Banten sejak Rabu malam hingga Kamis siang terpantau padat. Kendaraan truk, bus, dan kendaraan pribadi tampak memasuki kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh pihak PT ASDP Pelabuhan Merak. Agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Merak, Banten, PT ASDP telah menyiapkan kantong parkir di dalam pelabuhan berkapasitas daya tampung lebih dari 6.000 kendaraan. Selain itu, daerah Cikuasa Atas dan beberapa daerah rest area kilometer 68 dan kilometer 43 juga dijadikan area parkir kendaraan sebelum sampai ke Pelabuhan Merak. Sementara itu, persiapan menghadapi Nataru juga sudah dilakukan sejak beberapa minggu terakhir.
Yang pertama, kita sudah survei bersama instansi terkait, termasuk juga Pak Kapolda, beserta PJU dan instansi terkait dalam hal ini dari Dinas Perhubungan, dari Korlantas, kemudian juga dari KSDP, KSOP. Kita melakukan pengecekan minggu lalu untuk kesiapan sarana prasarana di 3 pelabuhan yang ada di Merak. Yang pertama di Ciwandan, kemudian di Pelabuhan Merak sendiri yang ada 7 dermaga, termasuk di BBJ, dan juga untuk buffer zone di Pelabuhan Indah Kiat. Guna menciptakan rasa aman selama musim libur Nataru, pihak kepolisian menerjunkan sebanyak 517 personil yang ditempatkan di beberapa titik. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jelang melawan Filipina, Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah. Sindo Malam akan segera kembali, tetaplah bersama kami.